Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, Pagi, Ibu. Bu. Waalaikumsalam. Apa Pagi, Bu. kabar hari ini anak-anak Ibu? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah. Berarti sehat ya semuanya. Oke. Sudah duduk di tempat Sehat, Bu. duduknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya untuk menerima pelajaran dari Ibu ya. Oke, untuk memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh Rahman. Dipimpin Rahman. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih atas pimpinan doanya. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sebagai rasa nasionalisme kita. Ibu mulai dari hitungan pertama ya. 1, 2, 3. Halo, Halo Bandung, ibu kota kota periklanan. periklanan. Halo, Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan belajar ya. Perhatikan di papan tulis peraturan kelas kita. Kalau nanti ingin memberi tanggapan, kalian harus mengangkat tangan. Kemudian sudah disiapkan alat dan bahan yang Ibu suruh kemarin, ya. Kemudian selanjutnya kita, nah, siapa yang pernah mencium bau minyak wangi? Ayo, Kiki, pernah nggak mencium bau minyak Saya wangi? pernah, Bu. Oh, Ibu Alimah, betul. Gimana baunya? Pernah, Bu. Ya, Harum, baunya Bu. harum. Lewat mana kita bisa tahu baunya wangi? Hidung, Bu. Oh, hidung. Rahman, lewat mana kita bisa mengetahui bau wangi, Rahman? Dari penciuman hidung, Bu. Oh, hidung. Bagus, pintar anak Ibu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas sistem pernapasan pada manusia. Nah, dengan belajar kalian akan mengetahui organ-organ apa saja dalam sistem pernapasan pada manusia dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran adalah pertama, peserta didik dapat mengurutkan organ pernapasan manusia melalui diskusi LKPD dengan benar. Yang kedua, peserta didik menentukan fungsi organ pernapasan manusia melalui diskusi LKPD dengan benar. Yang ketiga, merangkum cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke, selanjutnya. Di sini Ibu bagi kelompok ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok satunya Hilal Nazmi, Husno, Hikmah, Syaira, Jalfa. Kelompok 2 Ahmad, Rauda, Firnita, Akil. Kelompok 3 Syifa, Muhammad Ridwan, Rahmat, Fitriani. Kelompok 4 Nadir, Jasmi, Kenjo, dan Siti Fauzia. Kemudian aturannya nanti kalau sudah dibagi 4 kelompok, kamu nanti mengemukakan pendapatnya, menjawab permasalahan di LKPD, kemudian Ibu beri waktu 2-5 menit, kemudian setiap pendapatnya dicatat oleh notulen masing-masing kelompok ya, ditulis di LKPD, kemudian setiap peserta didik harus mengemukakan pendapatnya di mana satu kelompok itu hanya satu pertanyaan saja yang dijawab. Misalnya untuk kelompok 1 pertanyaan A saja, kelompok 2 pertanyaan B saja, kelompok 3 pertanyaan C, kelompok 4 pertanyaan D. Tetapi nanti kalian tulis di LKPD dengan lengkap. Jadi kalau tidak memperhatikan temannya pada saat presentasi, nanti kalian tidak bisa mengetahui jawabannya. Nah, oke, selanjutnya nanti kalian presentasi ya, masing-masing kelompok di tempat duduk saja membacakan hasil LKPD yang sudah Ibu pintar tadi ya. Kemudian semuanya Ibu lihat keaktifannya. Oke, sekarang perhatikan gambar pada layar LCD Ibu. Sudah terlihat gambarnya, anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Tati, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Orang pakai masker, Bu. Oh, orang pakai masker. Alimatus, ceritakan apa isi gambar tersebut, Alimatus? Gambar itu seperti apa? Gambarnya itu, Bu, orang kesulitan sepertinya karena kabut asap. Kesulitan Susah bernapas ya? dan penglihatan juga kurang ya. Iya, bagus, pintar semua anak Ibu. Kiki, apa yang kita rasakan saat bencana kabut asap, Kiki? Berarti itu lagi terjadi bencana kabut asap. Kiki, bagaimana? Apa yang kita rasakan? Susah bernafas, Bu. Susah bernapas, sesak ya? Rasanya mau mati, Bu. Ya, sesak, Bu. Oke, bagus. Semua dijawab dengan baik oleh anak-anak Ibu. Sekarang kita bagi, kelompoknya sudah Ibu bagi tadi ya, anak-anak Ibu. Sekarang kalian duduk berkelompok masing-masing. Kemudian kamu bisa mengambil LKPD yang sudah Ibu siapkan di depan ya. Nah, sudah diambil LKPD-nya semua kelompok?
Udah, Bu. Sudah, Ya, Bu. oke, bisa dibaca. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Di LKPD sudah ada ya anak-anak Ibu ya. Sekarang kamu lakukan untuk pertanyaan A, Rahman, pertanyaan B, Tati, pertanyaan C, Kiki, pertanyaan D, Alimatus. Masing-masing kerjakan, Ibu beri waktu 2 sampai 3 menit. Diskusikan ya anak-anak Ibu. Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya untuk Rahman. Rahman, pertanyaan yang pertama. Rahman, tadi Ibu minta di LKPD ada Ibu tuliskan untuk menahan napasnya selama 60 detik. Nah, sekarang apa yang Rahman rasakan? Tidak bisa bernapas, Bu. Tidak bisa bernapas. Bagaimana yang lain? Saya mau Sama? pingsan. Mau pingsan? Oke, bagus. Sekarang Ibu Tati. Ibu Tati, Ibu minta presentasikan jawaban yang B. Saat kamu bernapas, bagian tubuh mana yang bergerak ketika kita bernapas, Tati? Ketika bernapas yang bergerak itu bagian dada, Bu. Bagian dada ya? Iya, Iya. bagus. Yang C, Kiki. Apakah kamu bisa menyebutkan organ apa saja dalam pernapasan, Kiki? Organ pernapasan dari hidung, faring, bronkus, dan paru-paru, Bu. Bagus, anak Ibu. Sekarang Alimatus. Bisakah kamu, bagaimana proses bernapas Alimatus? Tolong dicatat ya para notulen ya. Alimatus. Bernapas, Bu. Udara masuk melalui hidung, Kemudian, terus masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru, ke bronkus, lalu ke alveolus. Oke, terima kasih. Bagus Terus semua anak-anak dikeluarkan Ibu. lagi Keluarkan lagi dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. dioksida. Sudah Uap dicatat air. semua? Notulen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita sebelum melakukan kegiatan eksplorasi atau kalian nanti membuat model paru-paru sederhana untuk mengetahui bagaimana proses pernapasan pada manusia, kita ice breaking dulu ya sambil kita bertepuk tangan ya anak-anak Ibu. Ya. Oke, ini pasti kalian suka karena kita nyanyi. Oke. Nah, kalian tahu kan ada anak kambing saya? Mana di Ya, Bu. mana? Nah, itu ya nadanya. Sekarang kita sama-sama sambil Ibu contohkan, kita bersama-sama saja bernyanyinya. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem Ayo belajar pernapasan. sistem pernapasan. Oksigen ke Oksigen ke hidung, ya. Lewati Lewati bronkus, bronkus, lewati juga bronkus, alveolus, sampai alveolus dihirup CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita membuat model paru-paru sederhana. Alat dan bahannya sudah dibawa anak-anak Ibu? Sudah, Iya, Bu. sudah. Nah, kalian membawa gunting ya, kemudian sedotan putih, ada plistisin, ada plester, kemudian ada balon, yang jelas balon, kemudian botol bekas ya, botol bekas minuman ya. Nah, nanti kamu membuat model sederhana seperti di layar yang sudah Ibu tampilkan ya di depan kelas ini ya. Nah, LKPD-nya sudah kalian ambil di depan ya, masing-masing kelompok ya, ketua kelompoknya. Nah, kerjakan, Ibu beri waktu 1 jam kalian untuk membuat model sederhana yang telah Ibu lakukan. Kemudian nanti kamu jawab pertanyaan di LKPD dengan teliti dan benar berdasarkan hasil percobaan kalian ya. Iya, sekarang silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan dulu ke Ibu. Misalnya botolnya digunting yang bagian mana boleh? Ada yang ditanyakan? Jangan lupa hati-hati dalam bekerja ya, karena kalian menggunakan yang namanya alat-alat yang berbahaya, harus berhati-hati. Kemudian setelah nanti selesai, kita akan presentasikan di depan kelas model paru-paru sederhana agar kalian mengetahui ya, yang mana hidung, yang mana tenggorokan, yang mana bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Oke? Apakah sudah selesai? Rahman bisa, Rahman? belum, Bu. Iki bisa, Ki? Ya, Bu. Nah, kalau sudah bisa, nah terlihat pada layar LCD kalian di depan kelas. Nah, di sini ada batang sedotan ini mewakili batang tenggorokan. Kemudian nanti ini plistisinnya ditutup sampai dia kedap udara ya, sehingga tidak ada udara lagi di dalam botol tadi. Kemudian di sini ada cabang, itu namanya bronkus. Kemudian yang balon itu mewakili paru-paru kita. Kemudian botol yang di luar ini adalah rongga dada kita. Yang balon di bawah ini adalah diafragma kita ya. Nah, ketika Ibu tarik, nah maka akan seperti apa ya. Oke, sekarang presentasi.
Kelompok Kiki. Di Ya, LKPD itu sudah terlihat ada pertanyaan bahwa yang pertama itu coba tiup sedotan, kemudian perhatikan apa yang terjadi. Kalau ditiup sedotannya gimana, Ki? balonnya akan mengembang, Bu. Bagus. Tati, yang kedua, ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian mengembuskan napas melalui sedotan? Ngempes, Bu, balonnya. Balonnya kempes. Oke. Yang ketiga, tarik balon yang ada di ini pada bagian bawah alat peraga, kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Tarik balonnya. Kalau ditarik balonnya akan apa? Ditarik? Akan apa balonnya? Rahman, Akan menggembung, Bu. akan menggembung. Yang keempat, lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga, kemudian tuliskan apa yang kalian amati. Kalau kita lepaskan akan terjadi apa? Kalimatus? Mengempes, Bu. Mengempes. Sekarang, Tati, berdasarkan alat peraga yang kalian ciptakan, ceritakan bagaimana proses bernapas terjadi. Bagaimana proses Bernapas itu, Bu, ketika kita ya? tinggi, ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen. Kemudian ketika kita menghembuskan, yang kita keluarkan karbon dioksida, Bu. Iya, bagus. Semua anak-anak ibu hebat hari ini. Oke, sebelumnya agar memantapkan pemahaman kalian, marilah kita simak video berikut. Apakah kegiatan hari ini kita sudah melakukan dengan benar? Hidup, kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan hidup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Pak, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terhadap hidup, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bakteri dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Itu juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi udara benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Apakah kalian terdedak? Enggak. Pernah banget, Pipo. Kenapa ya, by the way? Redap merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang tutup ke saluran pernapasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Ya Lula, lihat pangkal tenggorok dan disebut juga lain. Tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea dapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pipo, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Itu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan parut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan udahnya? Napasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk rapat-rapat menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengerut. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi sebelah, menyebabkan rongga dada dan paru-paru kecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku
belum yakin banget sih, Tivo. Jelasin dong. Rampasan perut terjadi karena gerakan otot yang tepat membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Aliran udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma datar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelastasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru yang kecil. You're right. Mana kalau kita sesak nafas karena berasap? Itu akan kita bahas lagi di dalam video. Oke, anak-anak ibu. Nah, apakah kalian sudah paham tadi alat dan media yang sudah kita buat? Ternyata diafragma itu mewakili ini ya, nih, mewakili dari balon yang di bawah kita bikin tadi. Ini adalah diafragma. Kalau batang tenggorokan adalah diwakilkan oleh sedotan yang kita bentuk menjadi seperti ini. Balon ini paru-paru. Nah, ini adalah rongga dada kita. Jadi ketika kita tarik, nah terjadi balon yang mengembang. Ketika kita kembalikan, balonnya akan mengempis kembali. Oke, selanjutnya hari ini tadi kelompok Rahman yang paling bagus dalam membuat modelnya, model media paru-parunya. Nah, sekarang tolong dibuat kesimpulan. Tadi kesimpulan kita hari ini pada percobaan. Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, Oke, bila kesimpulannya. kita menarik napas, Bu An, yang kita hirup itu oksigen. Oke. Kita menghembuskan napas, yang kita keluarkan itu karbon dioksida, Bu. Organnya apa ya tadi? Organ pada sistem pernapasan manusia. Organ-organnya. Hidung, Oke. tenggorokan, Oke. bronkus, bronkiolus, paru-paru. Oh, ini bagus. Sebelum Ibu akhiri, adakah pertanyaan dulu anak-anak Ibu? Adakah pertanyaan? Nah, berarti kita kalaunya ingin mensyukuri, kalaunya kita bernapas itu berarti kita mensyukuri karunia Tuhan, kita diberi alat pernapasan sehingga kita bisa bernapas dengan baik ya. Kemudian bayangkan tadi kamu misalnya tidak bernapas, ya, tidak bernapas berarti kamu sesak tadi ya, hampir pingsan. Ada yang bilang sesak, hampir pingsan. Nah, ini ada yang tadi namanya bronkus yang ini ya, anak-anak Ibu. Kalau yang ini adalah batang tenggorokan, seperti selang ya, bertangga-tangga, itu namanya batang tenggorokan. Kemudian yang ini bronkiolus itu cabang dari si bronkus, cabangnya banyak tangannya. Nah, baru terakhir masuk di paru-paru yaitu alveolus. Disinilah tempat pertukaran CO2 dan oksigen di dalam alveolus. Nah, kita dapat bahasa baru, kata baru, alveolus atau kelenjar paru-paru ya di dalam paru-paru tadi. Nah, ini bisa kalian lihat ada hidung, paring, laring, trakea, ada bronkus, paru-paru dan diafragma ini. Nah, sekarang kamu kerjakan soal evaluasi, silakan ambil ke depan ya, ke meja Ibu ya. Sudah, siapkan alat tulisnya, dijawab dengan baik dan benar dan teliti soal-soalnya. Beri waktu. Ada yang ditanyakan dulu? Jangan lupa kasih nama ya. Kalau sudah, sekarang kita refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita akhiri. Apa manfaat yang kamu dapat selama mengikuti pembelajaran, Kiki? Ibu mau tahu kamu dapat pembelajaran hari ini manfaatnya apa? Manfaatnya jadi bisa mengetahui apa saja organ pernapasan, Bu. Oh, pintar, bagus. Rahman, apa kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran hari ini, Rahman? Sulitannya dalam membuat percobaan tadi tuh, Bu. Percobaan tadi. Uyuh menatak balonnya lah, menatak anunya, botolnya, balonnya jadi bentuk lah. Lain kali kita lebih hati-hati lagi, kemudian kita lebih fokus lagi supaya bisa ya kesulitan kita atasi. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita bahas kesehatan organ pernapasan. Di rumah dirangkum, di buku sudah ada, kamu rangkum. Pertemuan selanjutnya kita bahas masing-masing kelompok. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa bersama-sama. Tolong dipimpin dulu, Rahman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Baris yang rapi, nanti kamu yang rapi duluan istirahatnya. Ya, barisan Kiki, silakan istirahat. Barisan Tati, silakan istirahat. Ini, Bu. Barisan Alimatus. Barisan Rahman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.